Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi ya bersama saya Robi di channel otomotif paling Yahudi Indonesia, Garasi Mobil Semarang bosku. Nah, kali ini di sebelah saya ini ada salah satu MPV ya, yang laris manis, after sale-nya harga stabil, perawatan murah, spare part melimpah. Ini unit low MPV yang bisa jadi salah satu alternatif mobil second di tahun 2025 ini ya bosku. Suzuki R3 GX 2013 manual warna hitam ya. Nah ini tuh pesanan konsumen kami Om Rama ya, yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk menyarikan, mengolahkan hingga siap pakai, dan nanti kita serahkan ke konsumen kami. Jadi pesan mobil di kami itu benar-benar terima siap pakai ya bosku. Kebetulan ini kan di garasi kami lagi kosong nih, bener-bener kemarin tuh banyak banget unit kami yang upload YouTube langsung laku ini. Tinggal beberapa stok doang nih di garasi kami. Nah, akhirnya kan karena tidak ada stok R3, teman-teman bisa pakai jasa kami untuk menyarikan mobil sesuai request kalian. Nanti saya kirimi, prosedurnya ada di bawah ini. Nah, ini mobil kemarin ketika kita berburu, kebetulan saya sendiri yang terjun ke lapangan, kita buat vlog berburu mobil bekas nih, thumbnailnya ya, dicek di galeri YouTube kami, silakan cari thumbnail ini. Ketika kami berburu mobil ini, ada di YouTube kami. Jadi ini kita review kondisi before-nya ketika kami ngecek unit mobil ini. Vlog berburunya ada, dan kebetulan saya sendiri yang terjun. Terus setelah kita dapat unit mobil ini, kita olah ya. Sekali lagi mobil bekas itu tidak ada yang sempurna ya. Apalagi ini R3 yang sudah usia 11 tahun ya. Mobil R3 yang kilometer kayak gini nih 60.000 jarang ada ya. Jarang ada karena mobil ini irit ya. Untuk harian rata-rata pemakaian umum ya, rata-rata pemakaian umum aja tuh harusnya per tahun tuh 15.000. Nah, kalau dikomparkan 11 tahun kan berarti umumnya mobil seperti tahun 2013 ini ya umumnya kilometer 150.000. Nah, ini kilometer 60.000 dan kelengkapan full set. Ya, kemarin juga sempat saya cek di record Suzuki, juga lengkap ya bosku. Alhamdulillah unit mobil ini juga overall untuk PR juga tidak banyak. Nah, nanti kita akan perlihatkan video setelah ini ketika kita mengolah mobil ini hingga siap pakai. Ya cekidot, tonton video dari beberapa tim divisi kami yang mengolah mobil ini dari awal sampai akhir. Oke bosku, di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke, bosku, jadi unit R3 ini akan melalui proses untuk servis general check up. Nah, di sini kualitas mobil bekas kami diuji dengan pelayanan kami ya. Nah, di sini sebelum kita serahkan ke konsumen, pasti kita akan lakukan general check up service. Dan pastinya kita bantu iritkan. Nah, ini mobil memang kan di video kemarin ketika kita berburu mobil, ini sudah terdeteksi ada kendala di kaki-kaki. Nah, kita iritkan dengan dikerjakan oleh bengkel kaki-kaki rekanan kami. Memang ada kendala di worm stir, sudah diservis, sama rack end 2 biji ya. Nah, ini sudah kita bantu ngiritkan untuk servis di bagian kaki-kaki ya. Jadi seperti itu, kaki-kaki sudah beres semua ya. Lanjutnya divisi mesin akan melakukan servis di bagian mesin dan rem 4 roda. Jadi untuk kaki-kaki itu aman. Karena gini, R3 itu sepengalaman kami yang sudah mainan R3, banyak bosku, ratusan mungkin ya. R3 itu kelemahannya, itu di kaki-kaki ya, memang. Ini kilometer 60.000 asli. Saya menjumpai R3 yang masih low KM di kilometer 50.000, yang benar-benar semuanya part original, belum pernah gantian. Itu mesti kendalanya di kaki-kaki dan shockbreaker. Setelah kilometer 50.000 itu pasti kendalanya di situ. Nah ini untungnya sama owner sebelumnya mungkin ya, shockbreakernya udah diganti.
Monroe. Ya, aftermarket merek Monroe ini juga lumayan. Nah, ini kendala shockbreaker di R3 itu mungkin di kilometer 50.000 lebih. Itu mesti terkendala. Dan saya sering menjumpai shockbreaker R3 terutama bagian depan itu ngempos atau gemblodak ya. Nah, ini ternyata sudah diganti shockbreakernya pakai Monroe. Ini merek aftermarket tapi malah harganya lebih mahal ini daripada orinya. Seperti itu. Untuk kaki-kaki sudah beres dieksekusi sama tim rekanan kami bengkel kaki-kaki ya. Nah, di sini kita cek di bagian rem, Dut. Rem depan masih aman, Dut ya. Nah, di sini rem depan ini kondisi masih layak pakai, masih 60% ya. Ini nanti paling servis berkala berikutnya nanti akan diajukan untuk penggantian. Ini biar irit. Sementara nanti kita servis, kita ganti aja, kita bersihkan. Untuk laker roda juga aman, tidak bunyi. Laker roda aman, disc brake juga aman ya bosku ya. Jadi untuk rem depan aman, rem belakang, Dut? Aman ya. Nah, di sini udah dicek rem belakang aman, silinder head juga aman, laker roda juga aman. Shockbreaker juga aman. Tromol aman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi bagaimana kami sebelum ngasihkan ke konsumen mobil itu benar dideteksi sebaik mungkin. Nah, karena untuk urusan rem 4 roda aman, jadi tidak ada peremajaan di rem. Nah, di sini kita sudah siapkan spare part yang dimana nanti kita akan lakukan penggantian. Pertama, ini air radiatornya kan masih air biasa, nanti kita akan ganti pakai coolant ya. Ini nanti kita kuras air radiator, kita ganti coolant. Terus treatment service, penggantian oli menggunakan PTT 5W30. Termasuk filter oli nanti kita ganti. Dan nanti pasti kita akan lakukan gura mesin atau carbon cleaner untuk membersihkan kerak-kerak lewat lubang busi yang di atas piston ya. Biar tarikan lebih enteng dan juga tenaga prima, bahan bakar lebih efisien, lebih irit. Nah, ini untuk membersihkan karburator cleaner, nanti untuk servis tune up, membersihkan throttle, busi. Ini brake cleaner nanti untuk servis rem 4 roda. Nah, di sini nanti kita lakukan juga flushing oil. Ya, nanti kita lakukan flushing oil. Jadi ini nanti sudah dikuras oli yang lama. Nanti kita isi flushing oil ini, kita nyalakan mobil sekitar 5 menit. Nanti kita kuras. Selanjutnya nanti kita akan ganti oli baru. Fungsinya agar kotoran atau kerak-kerak yang berada di ruang mesin ya, ruang mesin itu bersih. Nah, ini juga filter udara kotor ya bosku ya. Nanti kita akan ganti filter udara sama filter AC ya. Ini filter AC juga nanti kita akan ganti. Sama ini ada karet kowel ya. Ternyata di bagian sini tuh karet kowelnya sobek atau pernah digigit ular atau tikus ini ya. Nah, ini karet kowelnya kan jelek bosku, ini kayaknya pernah digigit tikus ini. Dan nanti ini kita akan ganti karet kowelnya. Kebetulan kok yundelalah punya spare part memang divisi spare part GMS ki ono nek ngolah ke omset spare part. Aduh. Wes gitu aja bosku. Ini diolah sama tim kami. Sekilas kita sudah buatkan video bagaimana GMS melakukan general check up service dari mesin, kaki-kaki dan rem 4 roda. Dan di sini teman-teman bisa menilai bagaimana kami menyiapkan mobil sebaik mungkin untuk konsumen kami. Thank you bosku. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini untuk proses selanjutnya kita akan melakukan proses salon detailing ya. Nah, proses salon detailing yang kita lakukan itu proses dari kita melakukan cleaning dari eksterior, interior hingga ruang mesin. Nah, di sini tak perlihatkan ke teman-teman semua proses dari awal sampai akhir ya. Terutama di bagian interior, kita konsep pekerjaannya untuk cleaning interior. Jok 3 baris kita lepasi, jadi bisa detail hingga pembersihan di lantai bawah. Nah, di sini proses seperti ini kita lakukan adalah untuk kebersihan dan kehigienisan yang nantinya ketika diserahkan pemilik mobil baru ini akan terjaga kesehatannya bosku. Jadi seperti itulah bagaimana kami mentreatment salon terutama di bagian interior. Untuk eksterior body, unit mobil ini kita lakukan pemolesan full body 3 step poles. Apabila ada jamur-jamur atau kerak-kerak yang membandel, nanti kita akan bersihkan menggunakan degreaser khusus. Dan untuk jamur-jamur di bagian kaca yang masih bisa memumpuni kita obati, kita kasih obat agar jamur kaca itu juga bersih.
termasuk di ruang mesin ya. Kita lakukan cleaning, kita bersihkan kerak-kerak yang membandel di ruang mesin menggunakan degreaser khusus. Jadi seperti inilah proses yang kita lihatkan ke teman-teman semua. Oke bosku, jadi proses selanjutnya ini adalah proses PDR ya. Nah, proses PDR ini adalah proses membetulkan bodi-bodi peyok kecil yang dimana catnya itu masih bagus. Nah, di sini itu mobil itu bodi catnya itu mulus. Cuman ada dekik-dekik atau peyok kecil yang mungkin itu ketika owner sebelumnya membuka pintu itu membentur dan akhirnya meninggalkan dekik-dekik kecil. Nah, kita lakukan proses PDR yang disingkat itu adalah paintless dan remover. Nah, kalau kata orang sekarang nih bilangnya ketok magic versi modern. Nah, ini tim kami, tukang PDR kami itu sangat-sangat padat sekali jadwalnya, antriannya. Jadi sebenarnya ini mobil itu sebelum dilakukan PDR setelah proses salon itu sudah kita lakukan review hasil akhirnya. Jadi tinggal penyerahan unit mobil ke konsumen. Tiba-tiba tukang PDR saya ngabari, Mas Robi, ini saya jadwal kosong, mobil mau tak PDR bisa? Ya udah, akhirnya kita serahkan mobil R3 ini untuk dilakukan PDR. Nah, nanti kalau semisal teman-teman ngelihat ketika review hasil akhirnya kok masih ada dekik-dekiknya, ya dimaklumi karena ketika kita review hasil akhirnya itu adalah dimana mobil sebelum dilakukan proses PDR. Jadi seperti itu bosku. Oke bosku, jadi tadi teman-teman udah ngeliat ya ketika kami mengolah mobil ini. Jadi kita tuh olah cuman ada 3 divisi. Pertama kita lemparkan ke rekanan kami divisi kaki-kaki untuk membantu servis kaki-kaki, intinya mengiritkan dan menyiapkan mobil ini di bagian kaki-kaki agar beres dan irit ya. Karena kalau model ganti nanti takutnya over budget sesuai dengan permintaan konsumen, kita bantu iritkan tapi siap pakai sesuai prosedur kami. Setelah itu tim divisi mesin, jadi mengurusi mesin dan rem 4 roda ya. Kita servis dan di video sebelumnya juga teman-teman dan nonton. Setelah itu kita salon detailing. Nah, ini unit sudah ready, kita review bagaimana spek kondisi dari mobil ini. Nah, kita putari yuk eksteriornya. Kalau untuk masalah tulangan mobil, bodi mobil seperti apa, di video ketika vlog berburu sudah ada, jadi tidak usah saya bahas lagi untuk kondisi tulangan-tulangannya. Di sini saya cuma ingin menampilkan bagaimana hasil akhir setelah unit mobil itu kita olah ya. Jadi hasil akhirnya seperti apa, teman-teman bisa lihat sendiri. Spek kondisi dari unit mobil yang sudah kita olah. Sekali lagi, mobil bekas gak ada yang sempurna. Ya, saya juga manusia biasa. Saya sudah berbuat atau bekerja sebaik mungkin sesuai prosedur yang sudah saya buat. Tapi apabila ada kurang-kurangnya sedikit dari saya manusia biasa, mohon maaf dan dimaklumi ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini eksterior dari bodi mobil, teman-teman bisa lihat ya, sudah mulus, sudah kinclong ya, sudah bersih, higienis, pastinya itu. Nah, kebetulan untuk body cat itu tidak ada lecet-lecet yang parah yang perlu dicat, tidak ada. Jadi ini kita cuma melakukan pemolesan body full, 3 step body poles, sudah cakep. Paling eksterior seperti jamur-jamur kaca, kerak-kerak yang
menempel di sela-sela seperti ini, kita bersihkan. Dan yang pasti utama adalah kehigienisan atau kebersihan dari interior kabinnya. Karena gini, ini mobil kan kita nggak tahu ya bagaimana perawatan atau kebersihan dari owner sebelumnya. Lebih baiknya dilakukan cleaning. Jadi ketika kita serahkan ke pemilik mobil baru itu benar-benar higienis. Dan di situ kita perhatikan sekali bagaimana nilai-nilai dari kehigienisan, kesehatan, dan kebersihan. Jadi seperti itu, 3K ya. Kehigienisan, kebersihan, kesehatan. Thank you. Yuk, sekarang kita review interiornya. Kalau spek dari interior mobil ini sebenarnya standar aja, cuman joknya sudah di cover, dibungkus. Full ori ya, ciri khasnya R3 GX 2013. Dia spek interiornya dibalut dengan interior warna krem. Nah di sini setirnya nih loh masih jeruk purut ya. Setirnya nih masih jeruk purut ya. Kelengkapan full set. Buku servis, buku manual, kunci serep, ada semua. Kunci 2, buku servis, buku manual tuh ada di laci tuh. Nih, nah ini lengkap nih. Buku servis, buku manual, ada semua record. Lengkap. Di sini juga ada barcode-nya nih. Barcode-nya juga ada barcode apa? Pertalite ya bosku ya. Jadi ini lengkap sekali. Untuk spek interior bisa dilihat bagaimana hasil kebersihan dari tim kami. Mungkin kameramen bisa dibuat 0,5 biar detail terlihat semua. Kondisi dari interior, plafon, jok, dashboard bisa dilihat sendiri ya. Ya, tidak memungkiri kelemahan dari Suzuki R3 generasi ini adalah baris ketiga. Kalau R3 facelift new yang 2018 ke atas ya, yang terbaru itu saya pernah nge-review baris ketiganya enak. Tapi kalau untuk R3 ini, apa kita buat review lagi? Bagaimana duduk di baris ketiga dengan ukuran saya ya? Oke, kita buat video lah. Bagaimana ketika duduk di baris ketiga, apakah nyaman ya? Oke, ini kita setting dulu. Kameramen bisa dari sebelah sisi sana. Kita akan membuat video bagaimana duduk di baris ketiga untuk orang dewasa seperti saya. Pertama kita setting dulu untuk baris depannya. Ini kita setting sesuai dengan kenyamanan saya. Ini oke. Jaraknya juga oke. Sudah oke ya ini ya. Jadi ini untuk baris depan oke. Nah ini untuk baris kedua kita setting agar nyaman, agar nantinya baris ketiga juga enak ya. Ini kita buka dulu bagasinya biar nanti pencahayaannya cukup terang ya. Nah di sini tak review karena kan kalau orang beli mobil 3 baris itu biasanya untuk keluarga atau ngangkut saudara atau ngangkut orang tua, pingin bareng-bareng keluarga. Nah kalau baris ketiga diisi orang dewasa bagaimana Mas Robi? Kali ini kita buat konten review baris ketiganya. Oke. Ini kita setting duduknya seperti ini mungkin sudah cukup enak ya. Nah ini dengan tinggi saya 168, kita bulatkan aja 170. Ini saya nyaman, atas juga enak, terus depan juga tidak sempit ya, masih aman semua ini. Nah dengan model seperti ini kita duduk di baris ketiga. Apakah nyaman? Coba kita lihat. Ini kan kita lompat aja sudah bisa karena ini kan sudah tak setting ya posisinya. Oke, kita coba untuk joknya kita naikkan ini. Nah ini kita naikkan. Sini kita setting. Ya, di sini kameramen coba kasih lihat bagian sebelah sini dari kaki saya ini. Nah ini kelemahannya kalau R3 ya. Terutama di bagian kaki ini ngepres ya. Ini ngepres di bagian kaki. Coba kalau untuk clearance ini tak mundurin lagi bisa nggak ya? Oh nggak bisa ya. Oh udah mentok nih bagian belakang. Nah ini apabila kita setting. Nah di sini kepala. Kalau kita polin senderan kepala ke headrest belakang. Dengan tinggi saya 168, 170. Ngepres ya. Tapi kalau R3 yang 2018 ke atas itu enak. Jadi kepala masih ada rongga lah, masih ada ruang. Kalau untuk duduknya cukup enak ya. Cukup enak paling ngepres saja di bagian kaki. Jadi menurut saya untuk orang dewasa 2 orang kategori nilainya 7 lah. Kalau untuk R3 yang facelift
2018 ke atas, kategorinya untuk orang dewasa di baris ketiga 9 bosku. Bener-bener nyaman sekali. Kalau untuk R3 lama ini yang generasi lama cukup ngepres ya untuk tinggi seperti saya. Apabila untuk DC mungkin anak kecil nyaman mungkin ya. Oke. Jadi seperti itu review di baris ketiga untuk orang dewasa seukuran saya. Nah mungkin naik turunnya agak susah ya. Karena nggak bisa model dilipat naik ya bosku ya. Oke. Jadi itu. Nah ini kan R3 yang generasi sebelum facelift 2016 ke atas. Jadi R3 ini belum dilengkapi retract ya. Kalau generasi R3 2016, 17, 18 GX dia sudah retract. Tapi kalau ini belum retract. Tapi R3 ini tipe tertingginya ya. Dia sudah ada tombol setir, sudah ada airbag supir sama airbag penumpang sebelah kiri. Nah itu kelebihan dari R3 GX ya. Dia sudah dilengkapi airbag kanan kiri dan tombol setir. Cuman belum retract. Seperti itu. Nah kali ini kita review juga di bagian ruang mesin ya. Ruang mesin kita review. Jadi untuk mesin sudah kita lakukan salon. Nah di sini teman-teman bisa lihat. Jadi ruang mesin sudah kondisi clean, bersih. Jadi ketika kita serahkan ke konsumen, kondisi cakep ya. Nah disinilah bagaimana saya memperlihatkan seni keindahan dari mobil bekas. Benar-benar teman-teman bisa lihat aja. Semua stok mobil saya yang pernah saya upload atau semua mobil bekas pesanan konsumen yang pernah saya upload di YouTube, TikTok, Instagram saya perlihatkan detail bagaimana spek kondisi dari kualitas mobil bekas yang saya jual. Karena sekali lagi ini seni. Saya tidak pernah jual mobil kondisi apa adanya, mesti melalui proses yang diolah dari tim mesin untuk melakukan dari segi kenyamanan dan keselamatan berkendara. Jadi seperti itu kita perhatikan. Setelah itu dari fashion, penampilan, dari tim cat, tim salon, itu juga berkolaborasi untuk membuat mobil bekas penampilannya cantik kembali. Nah ini tipe GX juga dilengkapi peredam ya, dan fog lamp ya. Kalau GL nggak ada fog lampnya. Biasanya kalau GL ada fog lampnya, berarti dia sudah di-upgrade atau ditambahi variasi fog lamp. Jadi seperti itu. Untuk nopol plat G ya, pajak juga panjang, bulan 9, nopol sudah putih. Kondisi ban ya, di sini kondisi ban yang depan itu baru 2024. Tahunnya ini ada nih 2024 nih. Mana ya bosku ya, nih 2024. Baru yang depan. Kilometer kan baru 60.000. Nah, apakah asli Mas Robi? Asli, karena gini, ban yang belakang itu dua-duanya masih 2013. Ban yang belakang itu dua-duanya masih bawaan dari baru 2013. Termasuk ban serepnya itu 2013. Nah, jadi indikasi ini asli selain record service dari dealernya, buku servis, kondisi ya, kondisi interior, setir, mesin. Nah, indikasi ban juga bawaan dari 2013 karena kalau kilometer 50.000 itu biasanya baru waktunya ganti ban. Jadi ban itu pemakaiannya tuh biasanya itu per 40 atau 50.000. Nah, ini kenyataannya ban depan baru diganti berarti benar. Kilometer 60.000 asli karena ban belakang sama serep masih bawaan 2013. Jadi seperti itu kurang lebihnya bagaimana kami mereview setiap mobil yang kita jual atau pesanan konsumen atau kita review pekerjaan dari jual beli. Jadi seperti itu bosku. Nilai seni keindahan dari mobil bekas kita perlihatkan ke teman-teman semua. Dari situ teman-teman bisa menilai. Karena kita buat video, bukti autentik tanggung jawab kami. Seperti inilah garasi mobil Semarang. Cakep bosku. Oke, jadi sekilas seperti itu aja. Sudah kita review lengkap. Thank you ya buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Garasi Mobil Semarang bosku. Jadi seperti itu bosku, jangan lupa like, subscribe channel YouTube Garasi Mobil Semarang agar teman-teman selalu mengikuti perkembangan terbaru terus dari Garasi Mobil Semarang ya bosku. Dan juga follow, ikuti media sosial kami @garasi_smg agar teman-teman akan mengikuti perkembangan terbaru terus dari Garasi Mobil Semarang. Terutama ketika kami punya stok jual beli, biasanya pertama kali kita update di media sosial ya. Jadi bisa teman-teman
ikuti terus. Thank you, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.